Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, kembali kita duduk bersama lagi di sini untuk bersama-sama kita mendalami, mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah akan bersama-sama mengkaji tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan bersama-sama mengkaji sejarah perjalanan muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu kita kaji? Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mustahil bagi kita untuk bisa memahami din ini, agama ini secara utuh dan sempurna kalau kita tidak tahu juga bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cukup jelas legitimasi Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata-kata uswah hasanah sengaja oleh Allah dinakirahkan. Wan nakiratu yufidul umum. Jadi uswah pada semua aspek kehidupan Rasulullah. Uswah akan fisik beliau, uswah akan muamalah beliau, uswah akan ibadahnya beliau, uswah apalagi akan akhlaknya beliau, yang secara khusus pula Allah juga mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim. Ini menarik memang. Saya semakin banyak mendalami sejarah Rasulullah ini, kita semakin menemukan hal-hal baru dalam kehidupan kita untuk kemudian kita mempraktekkan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jujur, mengkaji sirah Nabi ini sama indahnya dengan ketika antum mendalami Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an juga tanpa kita melihat gambaran real yang telah dipraktekkan Rasulullah itu tidak akan hidup memaknai Al-Qur'an, mentafsiri Al-Qur'an. Oleh karenanya wajar kalau kemudian para tabi'in mengatakan Rasulullah itu adalah dan para sahabatnya Quran yang berjalan. Nah, kalau kita lihat Dr. Mustafa As-Sibai dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawi, Sirah Rasulullah, beberapa pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil.
beliau memuqaddimai dalam kitabnya itu dengan judul tema namanya Mizatus Sirah An-Nabawiyah. Apa mizah ini? Keunikan, ya, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh sirah manusia manapun pula, termasuk sirah para anbiya, para nabi-nabi yang ada. Ya, Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa tidak kita temukan keunikan yang seunik, sedalam, seindah ketika kita mengkaji sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Pertama, kata beliau, keunikan pertama, innaha as-sahhu siratin li tarihi nabiyyin mursal. Sirah ini merupakan satu-satunya sejarah perjalanan kehidupan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wasalat ilaina, yang sampai kepada kita ala asahhit turuq al-ilmiyah. Ya. Sampai kepada kita dengan cara melalui kaidah-kaidah keilmuan yang otentik dan diakui kebenarannya. Ya. Antum lihat dalam sejarah siapapun pula, termasuk sejarah yang berbicara sekarang ini, jamaah sekalian. Saya untuk mencatat sejarah saya pribadi, Pak, yang saya mengalaminya, tidak mampu untuk kemudian menandingi apa yang ditulis oleh ulama-ulama kita tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, jamaah sekalian. Dan oleh karenanya para sahabat itu begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang terjadi kepada Nabi itu dicatat dan diingat dan dibicarakan. Ya, mulai duduknya Rasulullah, diamnya Rasulullah, menangisnya Rasulullah, tertawanya Rasulullah, ya, senda guraunya Rasulullah, berjalannya Rasulullah, makannya Rasulullah. Jangan tanya ibadahnya. Kalau sudah ibadahnya, sampai ulama menulis sebuah buku namanya apa? Kitab fikih. Itu fikih itu sebenarnya memberikan gambaran sirah Nabi tentang ibadahnya Rasulullah. Cuma kemudian dimudahkan menjadi sebuah kitab namanya fikih. Ya. Sampai wajar kalau kemudian Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Antum baca fikihnya Rasulullah, fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Hambali, Maliki, Hanafi, dan fikih-fikih yang kontemporer saat ini, seakan-akan kita melihat Rasulullah beribadah gitu. Lengkap, ya, dari mulai Nabi takbiratul ihram sampai salam, sak bacaan-bacaannya, sekian model bacaan yang disampaikan Nabi, semuanya lengkap kepada kita. Luar biasa ini. Ini baru ibadah, ya. Belum lagi nanti bagaimana jihadnya Rasulullah, ya, bagaimana muamalahnya Rasulullah. Semua tercatat oleh para sahabat itu, detail, ya, sedetail kata para sahabat di sini, kata pengarang kitab ini, sedetail matahari terbit, ya, sangat jelas tergambar kepada kita apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, oleh karenanya antum melihat sejarah nabi-nabi yang lain tidak kita temukan. Antum lihat Musa alaihissalam, nabinya siapa ini? Nabinya orang Yahudi, Bani Israel, ya. Ikhtalatat indana waqa'i siratihi sahihah bima udkhila alaihi al-yahud min zaifin wa tahrif. Orang-orang Yahudi sudah mulai terjadi menulisnya pun ketika Musa meninggal dunia sekian ratus tahun baru ditulis oleh mereka itu. Maka wajar kalau kemudian kita tidak mampu mendapatkan, bahkan secara khusus dalam kitab Taurat mereka pun tidak kita temukan bagaimana sejarah perjalanan siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Mohon maaf ya akhi, bahkan kalaulah tidak ada agama ini, tidak ada din ini, tidak ada Al-Quran, mungkin juga hilang itu indahnya sejarah Musa alaihissalam. Ya, makanya antum lihat dalam surat Al-Qasas itu, ya, sejarah
perjalanan romantisme Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan surat-surat yang lain yang panjang-panjang tergambar pula bagaimana dakwahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi nggak tergambar kepada kita bagaimana perjuangan beliau, jihadnya beliau, perangnya beliau, karena beliau tidak pernah berperang memang. Dikejar sama Fir'aun iya, tapi berhadapan dengan Fir'aun tidak kita temukan. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, oleh karenanya kita melihat andai kata tidak ada Al-Quran sudah hilang nih Pak. Makanya antum kisah-kisah sampai difilmkan oleh mereka orang-orang Barat dan Eropa ini tentang Musa. Ketika terjadi penyimpangan, coba lihat umatnya, tidak ada yang tergerak sedikit pun untuk kemudian protes. Masa Nabi zina dengan seorang wanita? Ya, termasuk juga Isa alaihissalam zina dengan siapa? Dengan Magdalena atau siapa itu ya? Tidak ada yang protes. Yang protes siapa jamaah? Siapa yang protes jamaah sekalian? Kita umat Islam. Kenapa? Karena kita mengatakan Nabi ini dengan Nabi yang lain satu rentetan, tidak bisa dipisahkan. Dan kita mengagungkan, membesarkan, mengakui tentang kenabian Nabi Allah Musa alaihissalam. Bingung Pak orang Yahudinya itu. Bingung. Justru yang protes kita kenapa? Di saat kemudian mereka menghina Nabi Allah Musa, menghina Al-Quran itu sendiri. Menghina kitab suci kita. Karena beliau seorang nabi yang maksum, tidak punya dosa, mustahil melaksanakan perbuatan zina itu. Kaumnya sendiri, pengikutnya sendiri tidak mau peduli. Alaihissalam li Musa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karenanya wajar kalau kemudian penulisan Nabi Allah Musa dalam sejarah itu enggak jelas Pak. Justru kita mendapatkan kejelasan Musa itu ketika ada Al-Quran dan diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada syariat Musa yang menjadi syariat kita pula. Pengen tahu antum apa itu? Syariat Musa yang juga menjadi diabadikan menjadi syariat kita pula. Apa itu? Nah, ini antum tidak tahu sejarah juga ya. Yaitu puasa Asyura. Ya. Puasa apa? Asyura. Nanti pada 10 Muharram ya. Bikin saja Pak Ustadz buka bersama Asyura ya. Ya. Ini kita sebenarnya sedang memperingati kemenangan Nabi Allah Musa alaihissalam. Justru yang menjaga ini, syariat ini, sejarah ini kita. Luar biasa toleransi kita. Dan disunahkan sama Nabi. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda al-yawm yasumun. Ini orang-orang Yahudi sekarang pada berpuasa ini. Kata Nabi, fama balu, ada apa dengan mereka? Kata Nabi, hum yaz'umun. Mereka menyangka ya Rasulullah bahwa hari ini adalah hari kemenangan Musa dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Dan di hari itu pula Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah itu. Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bihaula an nashkura. Kami lebih berhak daripada mereka orang-orang Yahudi untuk mensyukuri nikmat ini. Musa akhi, Musa itu adalah apa? Saudaraku, kata Nabi. Allahu akbar. La in baqitu ila muqbilin, andai kata dipanjangkan umurku bertemu dengan tahun yang akan datang, la asuman natasi', aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang Yahudi. Yahudi hanya berpuasa tanggal 10, kita berpuasa 9 dan 10 kata Nabi. Ya, ini syariatnya siapa? Syariatnya siapa? Musa. Dan menjadi sunnah bagi kita. Begitu toleransinya kita umat Islam ini. Ya. Dan begitu cintanya Nabi kepada saudaranya. Musa akhi, Musa adalah saudaraku sesama Nabi. Al-anbiya ikhwah kata Nabi. Ya, Nabi itu bersaudara. Cuma syariatuhum syattab, syariat yang berbeda jamaah sekalian. Termasuk juga haji. Haji. Yang sekarang jamaah haji kita berangkat, mudah-mudahan semua diterima haji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur ya. Antum yang belum berangkat, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah tidak memanggil kita meninggal dunia kecuali antum semua sudah bisa menunaikan ibadah haji insyaallah.
Allahumma amin ya. Ini juga murni itu 90% lebih itu syariatnya Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya. Bukan syariat murni dari Rasulullah. Kenapa? Karena syariat ini memang sangat terkait jemaah sekalian gitu. Ya. Sampai kata Rasulullah, Islam yang aku bangun ini bagaikan sebuah bangunan yang sudah kokoh, rapi. Rapi semuanya karena dibangun sejak Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman ini. Kemudian setiap orang yang masuk mengatakan, aduh sayang ya, ada bolongnya di situ. Semua orang mengatakan, aduh sayang ya, coba ini bolong, indah ini. Maka aku yang menutupi bolongan itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sehingga wajar kalau kemudian penulisan tentang Musa alaihissalam nggak jelas, apalagi Isa. Isa itu ditulis ya akhi setelah 200-300 tahun meninggalnya Nabiullah Isa alaihissalam oleh kaumnya itu. Ya, tidak jelas. Apalagi kemudian antum tahu Injil-Injil yang ada ini bukan satu Injil. Makanya ada istilah Anajil. Ya, apa? Anajil, Injil-Injil. Karena versinya beda-beda, Pak. Allahu Akbar. Dan antum bersyukur Quran itu semua sama. Quran di sini, Pak. Quran di Singapura. Quran di mana? Di Australia, Quran di New Zealand, Quran di mana? Di Filipina, di Mindanao, di Patani, di Thailand, Quran di India, di Pakistan, ke Timur Tengah Eropa, semuanya sama. Bacaannya pun juga sama. Dengan qiraat sab'ah yang sama. Tapi Injil jangan kaget antum. Makanya juga jangan heran penampakan Yesusnya pun juga berbeda juga. Lo betul ini. Lo antum kalau antum ke Afrika, Pak, Yesusnya itu hitam, keriting. Betul itu. Lo kalau antum ke Cina itu sipit. Cuma di negeri ini saja, Pak, sok-sok ke Arab-Araban, ke mancung-mancungan gitu. Masih kita diwarnai, Pak, oleh. Betul itu. Antum dia di Eropa, Eropa bule sudah anunya jamaah sekalian. Apa? Yesusnya itu. Karena enggak jelas. Penulisan juga berbeda-beda. Makanya Injil ada sekian banyak. Barnabas, Injil ini. Wah, macam-macam. Silakan antum kaji masalah ini. Maka wajar kalau kemudian penulisan tentang nabinya yang kemudian dikultuskan jadi Tuhan seperti itu oleh mereka itu enggak jelas. Wallahi ya akhil karim, andai kata tidak ada Al-Quran, habis juga Pak kisah Nabiullah Isa alaihissalam. Sampai begitu memuliakan Isa ini, Pak, ada surat khusus namanya surat apa itu? Maryam. Allahu Akbar. Suratul Maryam. Dari awal sampai akhir berbicara tentang siapa? Perjalanan Nabiullah Isa alaihissalam. Indah. Tapi kita enggak diakui oleh mereka. Enggak apa-apa. La ikraha fid din, ya. Allahu Akbar. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Walillahil hamd, kita bersyukur ya, kita punya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak penulisannya jamaah bukan hanya pada nabinya, Pak. Siapa orang tuanya? Itu tercatat semua. Tergambar dan sahih. Sekali lagi sahih. Karena semua sahabat menceritakan dari mulut dan aqwalus sahabat, kita punya kaidah itu thiqatun. Thiqat, semuanya thiqat. Diakui. Dan mustahil sahabat akan kemudian berbicara bohong. Kenapa? Karena sahabat juga dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina radhiyallahu, Allah telah rela kepada orang-orang mukmin. Makanya disebut nama sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Karena Allah yang menyuruh kepada kita seperti itu. Mustahil mereka berbohong. Tertulis Nabi, sejarah penulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya pikir cukup lah ini ya. Yang kedua, keunikan, keistimewaan yang dimiliki sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, inna hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadihatun kullal wuduh fi jami'i marahiliha. Ini perlu dicatat juga bahwa sesungguhnya kehidupan Rasulullah sangat jelas pada setiap tahapan-tahapan kehidupannya. Itu Pak, para sahabat menceritakan kepada kita tahapan-tahapan kehidupannya itu tergambar. Sampai dikatakan dalam kitab ini, mundu zawaji abihi,
Abdillah wa ummihi Aminah. Bahkan sejak pernikahan ayahnya dengan ibunya siapa? Aminah, tanggal berapa, hari apa, itu tergambar, Pak. Bagaimana proses pernikahannya? Luar biasa itu. Ya. Ila wafatihi, sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Day by day, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dicatat semua oleh para sahabat, jamaah sekalian. Oleh karenanya dikatakan, Mustafa Sibai mengatakan, fanahnu na'rifu syai'ul katsir an wiladatihi. Maka kami semua kenal bagaimana proses kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelahirannya semua kenal, Pak, ya. Karena kita setiap tahun memperingati, ya. Cuma kelahirannya saja. Ya, makasih, Mas. 2 ini. Luar biasa ini. Kelahirannya tercatat. Semua kita tahu kalau kelahirannya, ya. Tanggal berapa itu? Berbarengan dengan tahun gajah, ya. Hari Senin. Semua tahu kalau itu. Ya. Tapi bagaimana tufulatihi, masa kecilnya? Nanti kita akan lihat ini. Masa kecilnya bagaimana kehidupan Rasulullah? Syababuhu, masa muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksabuhu qablan nubuwah, kehidupan Nabi untuk mencari ma'isyah sebelum diangkat menjadi Nabi. Rahalatuhu kharijal Makkah, rehlah beliau keluar Makkah ke Syam 2 kali ketika masih kecil, belum balik, dan ketika berumur 25 tahun sampai terkesima yang namanya Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin ini, ila an ba'athahu Allahu rasulan karimah, sampai diutus oleh Allah menjadi apa? Seorang rasul yang mulia. Dari situ kemudian ulama lebih ketat lagi, Pak. Sahabat lebih tajam lagi memperhatikan Rasulullah. 40 tahun ke bawah tercatat rapi. Begitu masuk 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi rasul dan nabi, Allahu akbar. Fana'rifu bisyaklin adaq wa awdah wa akmal kull ahwalihi sanatan fasana. Tahun demi tahun itu semua lengkap, jemaah sekalian. 23 tahun masa kerasulan itu sangat jelas. Sampai kata ulama non muslim, ulama Gharbi, ulama barat, inna Muhammada huwal wahidul ladzi wulida ala dha'i syams. Muhammad satu-satunya manusia yang dilahirkan yang sangat jelas proses kelahirannya sampai meninggal itu sejelas matahari apa? Matahari terbit, yang tidak kita temukan pada manusia manapun pula. Subhanallah. Tidak usah jauh-jauh lah, ya. Kita ini bicara presiden kita sajalah. Ya. Halo. Bicara presiden kita saja. Presiden pertama. Siapa presiden pertama ini? Tahu semua, ya. Istrinya berapa? Sudah mulai nggak jelas, Pak. Istri yang jelas, istri yang tidak jelas, sudah mulai bingung kita ini. Bingung betul itu. Mana yang dinikahi, mana yang tidak, sudah mulai bingung, rancu. Ya. Masa mudanya bagaimana, ya, masa kecilnya bagaimana, nggak jelas. Makanya saya katakan, saya secara pribadi, Pak, sudah nulis tidak mampu. Mengulangi lagi, Pak, susah gitu. Kenapa? Karena memang Rasulullah memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi contoh bagi kita. Makanya antum semakin mengkaji, semakin menemukan hal baru itu. Saya baca Rahiqul Makhtum, baca kitab ini, Durus wa Ibar, ada lagi. Ada sekarang kitab namanya Al-Manhajul Haraki Lissirah Nabawiyah. Manhaj pergerakan terhadap sirah Nabi. Bagaimana bergerak dakwah mengikuti sirah Nabi. Masya Allah. Ada lagi strukturnya Syed Khattab. Muhammad Al-Qaid. Muhammad sebagai seorang panglima. Jadi pendekatan militer. Macam-macam. Ada pendekatan militer, ada pendekatan dakwah, ada pendekatan pendidikan, ada pendekatan macam-macam. Semakin dikaji kita mendapatkan ilmu baru. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi itulah indahnya Rasulullah. Semua tahapan-tahapan kehidupannya jelas. Sebagaimana saya katakan tadi, Musa tidak kita temukan. Masa kecilnya bagaimana? Antum lihat. Hatta Quran pun tidak mengangkat masalah ini.
Quran hanya bicara global tapi utuh tergambar bagi kita. Tapi bagaimana masa kecilnya tidak jelas. Ya, kehidupan beliau, apa namanya, cara ma'isyah beliau tidak jelas. Ya, kita hanya kenal sedikit tentang kehidupan beliau setelah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Ya, sebagaimana juga itu terjadi kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi Allahu Akbar, kalau kita kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat Pak, fa aina hadza mimma tadhkuruhu masadir sirah sahih min adaqit tafasil fi hayati Rasulina shakhsiyah. Secara pribadi saja, fisiknya Pak, sampai sahabat melihat keaklihi cara makannya Nabi. Kapan Nabi makan 5 jarinya masuk, dan kapan Nabi makan dengan apa? Dengan 3 jari. Kalau kita kan 5 jari semua Pak ya. Nabi itu ada saatnya 3 jari, ada saatnya apa? Apa namanya? 5 jari jemaah sekalian gitu. Nah ini sekaligus tidak apa-apa kita masuk Pak ya. Karena memang Nabi itu makan selalu nggak pakai tangannya sendiri Pak. Dan bercuci tangan, kemudian setelah makan nampak tergambar sampai cara makannya, bagaimana Nabi menjilatnya segala macam gitu. Lalu kemudian, Ustadz kalau begitu makan pakai sendok bid'ah dong katanya itu. Terus gimana menggunakan sendok? Pakai tangan atau pakai langsung mulut gitu? Sendok jalan sendiri kan pakai tangan juga sebenarnya Pak ya. Cuma lewat sendok gitu. Ini sampai saya mohon maaf, saya ketika saya kuliah di Saudi itu ada ulama yang ekstrim jemaah sekalian. Sampai pakai sendok tidak mau, dibid'ahkan tuh Pak. Al-la'nu liman akala bil malaik wasyawaik katanya. Laknat Allah bagi yang makan pakai sendok dan garpu. Karena dianggap menyerupai apa? Menyerupai orang di luar kita jemaah sekalian gitu. Saya pikir ini berlebihan jemaah sekalian. Ya enggak tepat. Ya, enggak tepat. Ini saya mencoba untuk mengkaitkan dengan kondisi kita ya. Loh, kalau pas makan soto, Pak. Terus pakai 3 jari sunnah tadi Pak. Soto atau sampean makan rawon pakai 3 jari ya Mas kan. Enggak masuk akal. Panas lagi Pak gitu. Nggak nyambung. Oh, berarti orang-orang ini dan sekarang sudah mulai bermunculan Pak, orang yang semangat beragama ini Pak. Muda-muda baru kenal agama juga. Diajak bahasa Arab juga nggak nyambung Pak. Betul itu. Dan saya dibid'ahkan di mana-mana jemaah sekarang itu. Ajib, unik juga orang ini. Tapi ya biarkan saja, kita tunjukkan, buktikan dengan amal, buktikan dengan dakwah yang profesional, tidak perlu kita respon. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ma'assalamah gitu. Cuekin aja orang-orang kayak gitu. Oh berarti saya bilang orang kayak gitu enggak pernah makan soto rupanya orang gitu. Enggak pernah makan rawon gitu. Ya wes lah sudahlah. Akluhu, makannya Nabi. Allahu Akbar. Tergambar kepada kita Pak. Ya. Kemudian qiyamuhu, berdirinya Rasulullah. Wa qu'uduhu, duduknya Rasulullah. Berjalannya Rasulullah. Itu tergambar. Nabi itu kalau berjalan ya akhi, itu cepat. Ya, jujur kayak orang-orang barat kalau berjalan. Kalau kita kan tidak ya, oleh sana. Kayak orang tubalil ghuraba kita ini Pak. Berbahagialah orang-orang yang asing karena masuk ke sebuah negeri kayak gitu asik. Saya pengalaman kemarin di Jerman Pak, di Berlin itu. Di apa? Disinggul orang karena kita berjalan pelan karena menikmati jamaah gitu. Lihat sana lagi orang semua itu ya cepat-cepat ya. Itulah berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Duduknya Nabi ini akhi ya, santainya kayak antum ini bersila. Tapi paling sering Nabi itu duduk tasyahud. Ya. Nah, ini terbukti ketika duduk berdialog dengan Jibril alaihi salam. Ya, ketika berbicara tentang Islam, iman, Islam dan apa? Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda kiamat. Fa astada rukbatahi ila rukbatayhi. Itu duduknya duduk tasyahud jamaah sekalian. Makanya duduk tasyahud adalah duduk yang paling terhormat di mata Allah dan di mata Rasulullah.
Tapi duduk santai ya seperti sebagaimana antum. Ngelonjor itu tidak ada itu. Ada yang ngelonjor enggak di sini? Ya. Baik. Wa qu'uduhu wa libasuhu, pakaian Nabi. Pakaian Rasulullah. Coba lihat, Pak. Sampai ada babul libas namanya itu, bab pakaian. Tergambar tuh apa kesukaan pakaian Nabi itu. Kita sejak dulu tahu, Pak, pakaian Nabi itu putih. Ya, memang itu pakaian kesukaan Nabi dan paling sering dipakai oleh Rasul. Tapi Nabi jemaah sekalian pernah juga pernah punya baju itu serba hitam. Pernah pula Nabi punya baju serba merah, Pak. Pernah pula Nabi punya baju serba hijau. Ayo antum lihat tentang Syama'ilun Nabawiyah itu. Kapan ini ada momennya dipakai? Cuma keseharian paling banyak apa? Baju putih. Baju putih. Tapi ke dalam merah itu Nabi ketika kemudian menunjukkan marahnya, Pak. Ada sesuatu yang dilanggar oleh para sahabat dan Nabi menunjukkan ini masalah serius. Dan nampak ihmar wajhun Nabi dan nampak ulah wajah Nabi memerah, Pak. Sesuai dengan pakaian yang dia pakai itu. Hitam ketika kemudian ingin menyemangati para sahabat untuk kemudian menyerbu. Ya. Hijau, Pak, dalam kondisi-kondisi sejuk gitu, bicara tazkiyatun nafas gitu. Menyegarkan para sahabat. Tapi secara keseluruhan Nabi paling banyak pakai baju apa? Baju putih. Jadi jangan khawatir kalau antum baju antum ada yang coklat, ada apa. Masih wajar, yang penting nutup aurat ya. Saya masih belum bicara bagaimana nutup auratnya. Pakaian dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, sampai para sahabat berbicara pula tentang syakluh. Apa syakluh ini? Syakl apa? Bentuk fisik Rasulullah. Wahai'atuhu, tampilan Rasulullah. Allahu Akbar. Saya pernah menyampaikan kemarin ya, bulan yang lalu di sini, sampai lesung pipi Nabi, ya, bentuk mata Nabi, sampai para sahabat juga melihat, Pak, jumlah uban Nabi. Nabi itu cuma ubannya ya, bagian sini saja, Pak, di pelipisnya putih gitu. Dan uniknya itu keluarnya mendadak, jamaah sekalian gitu. Sallallahu alaihi wasallam itu. Tiba-tiba ketika Nabi sepanjang hidupnya itu umur 40 tahun, hampir 50 tahun tidak nampak ubannya itu Rasulullah itu. Ya, tidak sebagaimana saya nih, Pak. Sudah mulai ini uban karena kebanyakan makan vetsin barangkali, Pak ya. Kalau Rasulullah itu hitam dan tiba-tiba uban mendadak gitu. Sampai para sahabat bingung. Masya yabaka ya Rasulullah, kenapa engkau menjadi uban begini ya Rasulullah gitu. Allahu Akbar. Beliau mengatakan, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Ubanku muncul, kata Nabi, karena aku tadi malam disibukkan dengan turunnya ayat dalam surat Hud. Di situ ada ayat apa? Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi takut, Pak. Begitu takutnya keluar ubannya. Masya Allah, luar biasa ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dihitung, Pak, oleh para sahabat berapa jumlahnya gitu, dihitung. Terus di jenggotnya ada sebagian keluar uban, jemaah sekalian. Sampai begitu. Begitu cintanya sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ini sampai dikomentari oleh sahabat-sahabat yang lain. Wallahi kalau engkau rindu sama Rasulullah, lihatlah Abdullah bin Umar itu. Ya, putranya Sayyidina Umar, Pak. Dia itu mencontoh Rasulullah, Pak, sampai diamnya, senyumnya, miring-miringnya. Sampai ketika kemudian nyender-nyendernya juga gaya-gaya Rasul persis. Sampai model sandalnya, Pak, titiknya di mana segala macam itu dibuat titik. Jadi pengen persis plak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai sabuknya, miring-miringnya sabuknya persis. Kenapa? Karena begitu cintanya pada Rasulullah dan tergambar semua itu. Ini hayatuh, mantiqahu, cara berbicaranya Rasulullah. Kapan Nabi lembut, kapan Nabi tegas, kapan Nabi marah, kapan Nabi berbicara itu sampai sekian lama, tapi kapan Nabi berbicara hanya poin-poin saja, itu semuanya tergambar. Sampai kata para tabi'in, kita dulu ketika mendengar bahasa para sahabat
mengomentari seakan-akan kita ini mendengar langsung suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian muamalatuhu li usratihi, muamalah beliau dengan keluarganya. Masya Allah. Ini bicara muamalah Rasul ya dengan keluarganya. Tidak ada contoh, Pak. Contoh paling ideal itu memang Rasulullah ya. Antum bisa bayangkan ya akhi, Nabi ini punya keluarga, punya istri. Ketika kawin sama Khadijah, Nabi tidak berpikir untuk nikah. Ya, kenapa? Karena begitu indahnya Khadijah, akhlak yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian bagaimana respon Khadijah terhadap dakwah Rasulullah. Nanti saya akan gambarkan nanti kenapa sampai Nabi membanggakan dan tidak berpikir sedikit pun untuk kemudian nikah gitu. Tapi uniknya begitu Khadijah ini meninggal dunia jamaah sekalian, itu tidak lama lagi, ada mengatakan 2 hari, ada mengatakan 1 pekan, ada mengatakan 1 bulan, Nabi langsung nikah lagi. Antum tahu siapa istri pertama Nabi setelah Khadijah? Halo? Tidak tahu ya? Tidak apa-apa ya, namanya kita belajar sirah. Wong kita juga ngaji sirah sekarang ya. Itu namanya Saudah. Siapa? Orang Indonesia bilang Saudah gitu. Ya. Saudah. Nah, ini Saudah ini ya akhi, itu temannya Khadijah. Umurnya juga sepantaran Khadijah. Ya. Itu karena dipaksa oleh para sahabat, tidak sepantasnya Nabi itu kemudian menyendiri. Dan sahabat menawarkan ini yang paling pantas menggantikan Khadijah gitu. Maka Nabi kawin gitu. Baru setelah itu Nabi kawin dengan ibu ummahatul mukminin yang ada. Itu pun juga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampai kemudian Allah mengizinkan kepada beliau 9 istri itu. Ya akhi karim, menariknya itu 9 istri itu Pak, enggak pernah kita mendengar kata-kata jeleknya Rasulullah. Tapi yang dibicarakan oleh ummahatul mukminin semuanya berbicara tentang indahnya akhlak Rasulullah. Coba lihat antum, lihat ada gak satu hadis yang berbicara Nabi itu kalau bangun tidur ngorok atau ngamuan gitu. Nabi begini, ada. Semuanya indah dan menakjubkan. Bahkan Aisyah yang paling muda jamaah sekalian, yang paling pencemburu. Aisyah itu ya akhi kawin sama Nabi umur 9 tahun. Nabi bergaul dengan beliau. Kemudian ketika Aisyah umur 18 tahun meninggal dunia Rasulullah. Jadi jandanya itu Aisyah itu berumur berapa? 18 tahun. Muda ya akhi, SMA. Tapi beliau ini ummahatul mukminin, min ummahatil, ibu kita semua itu. Pencemburu. Luar biasa. Tapi antum lihat, pernah sekali waktu begitu meninggal dunia para sahabat datang menemui Khadijah radhiyallahu anha. Ya Umma Abdillah, ya Ummul Mukminin, ibu kita semua, ibunya Abdillah. Yang mendapatkan julukan Ummu Abdillah juga Rasulullah Pak memberikan nama Ummu Abdillah kepada Aisyah ini. Akhbirini, tolong ikhbirina, beritakan kepada kami akhlaki Rasulullah. Tapi tolong jangan cerita masalah akhlak tentang di lapangan, karena kami sudah tahu bagaimana akhlak Nabi di lapangan. Kami tahu akhlak Nabi bagaimana di masjid, bagaimana akhlak Nabi di dalam ketika jihad, bagaimana akhlak Nabi ketika bermuamalah. Tolong ceritakan kepada kami akhlak Nabi dalam keluarga. Aisyah ya akhi pada waktu itu narik nafas gitu. Kata dia, terus nangis dia. Aisyah ini, kana kullu amrihi ajaba. Sungguh semua urusan Nabi itu indah dan menakjubkan gitu. Antum lihat dalam hadis itu, kana itu banyak Pak. Kana idza dakhalal bait, beliau ini kalau masuk masjid, kalau masuk rumah, tasawwaka, dia pakai apa? Pakai siwak Pak. Kenapa? Halo? Kenapa pakai siwak? Supaya nanti berkomunikasi dengan istrinya tidak bau mulutnya. Ya. Dan begitu masuk dia selalu mencium keningku dan terkadang dia mengecup bibirku. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Ia musufiyah.
Saya ingin tanya sama antum begitu pulang rumah, ayo ada yang mencium kening istri? Kita sekarang sedang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sesekali kemudian kita mencium bibir istri kita. Ini bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang aib. Jadi ini Pak sekaligus berbicara tentang romantisme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kana idza adbakh dakhala matbakhi. Kalau aku memasak dia masuk pula dan dia ikut bersama kami memotong. Kalau bahasa kita Pak, memotong tempe, memotong tahu, memotong daging. Allahu akbar. Karena semua Pak, yakris as-sah dia membersihkan apa? Membersihkan apa? Halaman rumah kata dia. Nyapu Nabi itu. Pertanyaan saya, Nabi ini Pak setiap rumahnya itu ada pembantunya jemaah sekalian. Setiap rumah ada pembantunya. Dengan Aisyah itu ada Anas bin Malik, karena Anas sangat kecil pada waktu itu umurnya. Dengan siapa? Dengan Ummu Salamah ada pembantunya. Semua ada pembantunya. Makanya banyak sekali hadis-hadis apa namanya? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua rumah ada pembantunya. Tapi kenapa Pak tidak nyuruh sama pembantunya untuk apa? Untuk nyapu lantai itu Pak. Supaya nampak di situ ada musyarakah ailiyah namanya. Ada apa musyarakah ini Pak? Ada kebersamaan keluarga. Sampai ketika pulang dari peperangan sobek baju beliau, dia tidak mau kemudian menyibukkan istri-istrinya, minta kepada Aisyah, mana jurumnya, biar aku sendiri yang menjahit bajunya. Luar biasa. Kita ini ya akhi, termasuk yang berbicara Pak, mohon maaf, termasuk yang berbicara, betul. Ini saya nggak panggil Maryam, istrinya namanya Maryam Pak. Saya biasa manggil nama biasa, turunan Arab itu kalau manggil namanya biasa Pak, nggak manggil adik, nggak manggil dek, sayang nggak, Yam gitu, Yam maksudnya Maryam. Nggak, saya bicara begini Pak, teringat dulu waktu saya awal-awal saya pindah ke Surabaya aja Pak, tahun 93 gitu. Ustadz Agung, pernah dengar Ustadz Agung Pak ya? Ustadz Agung ke rumah saya sama istrinya gitu. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol, kok teh tidak keluar? Ya saya bilang, mana tehnya? Saya bilang gitu. Kata isinya di belakang Pak, Masya Allah romantisnya Ustadz Muhammad ini, sayang-sayangan yang gitu. Padahal saya manggil Yam Pak gitu. Romantisnya Ustadz Muhammad, sayang-sayangan. Ayo Bi, panggil aku sayang juga Bi katanya. Apanya yang itu? Yam katanya. Saya masih ingat Pak omongan itu. Dan kita orang-orang begitu Pak. Saya panggil Yam. Saya kalau pas lagi Pak pulang, saya telepon, tolong ya, saya pingin rawon sekarang ini. Pingin rawon, jangan lupa togenya. Saya hobi rawon Pak sampai sekarang. Makanya asam urat saya suka ngambu. Karena keluak dengan dagingnya dan itu memang memacu coba sekalian. Tiba-tiba pulang Pak, la rawon wala toge wala haula wala quwwata illa billah. Ini jujur saya bicara pribadi, saya buka aib saya sendiri jamaah sekalian gitu. Yang muncul Pak Indomie sama telur Pak, telur rebus. Allahu Akbar. Uang belanja sudah kita kasih. Kita kadang-kadang muncul Pak emosi gitu. Ya Allah, telur lagi nih. Nanti menetas di perut saya. Saking tidak kuatnya tuh Pak gitu. Tapi kita bikin ketawa, tapi sebenarnya omongin tidak benar jemaah sekalian gitu. Padahal setelah kita sedikit sakit dia Pak. Sakit, tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi kita kadang-kadang sudah dihantui, merasa kita sudah memberikan uang belanja, gak ada komunikasi yang baik. Antum bisa bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Saya pernah cerita di sini ya. Bagaimana Aisyah ketika kemudian pulang, Nabi pulang dari peperangan dan kemudian mengutus ajudannya untuk kemudian aku mau pulang, saya akan masuk ke rumahnya Aisyah. Itu selalu Pak dikasih kata Nabi. Kasih tahu sebelum nyampe rumah memberikan isyarat supaya nanti Aisyah menyiapkan dirinya. Ya. Dan kita alhamdulillah sekarang Pak ya sudah ada apa? Bisa SMS, bisa BBM-an, bisa Twitteran, bisa Facebookan, bisa WhatsAppan segala macam saat ini. Luar biasa.
Kemudian subhanallah, Aisyah tahu Nabi akan datang ke rumahnya, ke kamarnya, senang luar biasa. Dia membuat namanya faluzaj. Ibu nggak tahu faluzaj ya, bubur. Tapi bukan bubur ayam ya, bubur gandum. Itu bubur gandum terbuat dari keju, kemudian kambing yang dipotong kecil-kecil. Wah, itu mencium saja Pak sudah terasa. Saya hanya pengen makan lagi sekarang ini. Itu bubur gandum namanya itu. Bubur gandum itu masya Allah. Itu begitu makan satu porsi, satu mangkok kecil udah terasa seger kita ini. Kalau ada keju, kambing segala macam, ada taburan kismis kecil seperti itu. Nah rupanya gandum itu biasanya kalau kesukaan Nabi yang manis Pak. Nabi yang manis. Nah Aisyah memang tidak piawai dalam urusan memasak. Aisyah Pak cerdas, kalau sudah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal syair-syair, dikenal Pak, paling cerdas, paling pintar di antara semua ummatul mukminin yang ada. Tapi urusan dapur kalah sama Ummu Salamah, kalah sama Hafsah, kalah yang sudah pengalaman. Aisyah enggak, masih muda. Sehingga ketika kemudian mau ngambil garam Pak, mau ngambil gula, kena sama garam gitu. Sehingga dia merasa itu gula Pak. Sekian sendok dimasukkan ke faludaj itu. Begitu mau ngambil garam kena sama gula, ngambil 1 sendok teh sih, 1 sendok teh gitu. Kemudian tapi karena diperkuat dengan aroma keju dan kambing seperti itu, tidak terasa, baunya emang segar gitu. Begitu Nabi datang, Allahu Akbar, Nabi mempersilakan makan, dilihat Nabi, masya Allah, mashtahab, alangkah indahnya. Aku sudah berselera sekarang, ingin cepat makan, kata Nabi. Tafadhol ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Begitu dimakan Mbak sama Nabi, kata Nabi, asin ya akhi, asin. Ya gimana wong bersendok-sendok seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli ala Muhammad. Dimakan. Kenapa ya Rasulullah, kata Aisyah. Enggak apa-apa. Engkau ini beli garam di mana, kata Nabi. Ya biasa dong kalau beli garam di tanah enggak. Besok kalau beli garam jangan beli garam di sana ya, kata Nabi itu. Garam di sana itu terlalu asin di sana itu. Jadi tidak kemudian mengatakan makanannya Pak yang asin. Garam yang setahu ibu itu jangan beli di sana lagi. Garamnya terlalu asin, kata Nabi. Beli garam di tempat yang lain saja, kata Nabi itu. Itu sindiran Pak. Dicoba sama Aisyah, masya Allah, asinnya enggak mau pakai. Kemudian dipeluk Rasulullah oleh Aisyah gitu. Ma'dzira ya Rasulullah, ma'dzira. Mohon maaf ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, kata Anas. Subhanallah, kata Anas. Indahnya komunikasi yang dibangun oleh Rasulullah, kemudian dipegang sama Nabi, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah Pak. Enggak ngamuk gitu. Kalau kita Pak mentang-mentang ngasih belanja 50.000, 100.000, baru 50.000 ya akhi. Baru 100.000 gitu. Salah sedikit langsung muntap gitu. Aku kurang apa ya? Kurang ikhlas sebenarnya Pak. Kalau udah ngomong seperti itu kita kurang ikhlas gitu. Tapi ibu-ibu tolong ya, bagi suami-suami kalau sudah memberikan kewajibannya kepada ibu, tolong juga harus dirawat dengan betul. Nanti kalau nggak dirawat ibu banyak suami nggak betah makan di rumah loh ibu. Hanya ngewarung terus gitu ya. Ini lebih bahaya lagi Pak ya. Ya seperti itu. Nah inilah kira-kira apa namanya bahasa dalam kitab ini, muamalatuh ma'usratihi gitu. Tapi di saat yang bersamaan ketika ada problem-problem yang sangat sakral, yang sangat sudah difahami betul oleh Aisyah, kemudian Aisyah melanggar, Nabi tidak kompromi. Marahnya luar biasa. Pernah sekali waktu Nabi masuk jamaah sekalian ke rumah, ngelihat hordennya itu sama Aisyah jamaah sekalian diganti Pak. Diganti oleh horden yang terbuat dari apa? Dari lukisan Pak. Lukisan tangan. Tergambar burung untuk apa segala macam. Langsung Nabi menariknya Pak. Bukankah aku sudah mengatakan pada kau ya Aisyah gitu. Nabi Pak kalau udah manggil Aisyah itu masalah serius jemaah sekalian. Allahu Akbar gitu. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu ya Aisyah gitu, bahwa malaikat tidak akan masuk pada satu rumah di situ ada lukisan, kata Nabi. Gambar tangan manusia membentuk makhluk Allah yang hidup, makhluk yang utuh seperti itu. Ditarik sama Nabi. Malaikat tidak akan masuk ke rumah di situ ada apa? Ada lukisan, ada patung, ada anjing. Mereka tidak akan masuk.
Ini Pak yang pun dipegang oleh para ulama-ulama kita, hati-hati kalau ada lukisan di rumah ya. Gambar-gambar hidup, gambar binatang utuh atau manusia utuh, hati-hati. Itu tidak akan dimasuki oleh siapa? Oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan Nabi manggil dengan kata-kata ya Aisyah. Antum tahu ya akhi, ini sekaligus juga muamalah Nabi. Muamalah Nabi pada kita, gambaran pada kita semua. Nabi itu memanggil Aisyah dengan 4 panggilan, Pak. Pertama, ya Humaira. Ya. Ini kalau dipanggil Humaira, kata Aisyah, aku merasa menjadi wanita tercantik di dunia, kata dia. Wahai si merah jambu, Humaira. Aisyah ini ya akhil karim, kalau musim panas itu keluar Pak merahnya, memerah pipinya itu. Kalau musim dingin juga memerah juga gitu. Memang aslinya putih, begitu putihnya sampai memerah gitu. Dan Nabi senang dengan merah apa? Merah pipi Aisyah, tanpa pakai shadow ya mas kalian, tanpa pakai apa? Tanpa pakai make up seperti itu. Itu Aisyah radhiyallahu anha gitu. Tapi juga dipanggil sama Rasulullah dengan ya Umma Abdillah, wahai ibunya Abdillah gitu. Karena Aisyah tidak punya anak Pak ya. Aku merasa seakan-akan menjadi ibu betulan, kata Nabi, kata Aisyah. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi juga beliau dipanggil dengan apa? Ya Aisyah. Ini panggilan apa adanya Pak. Ini berarti ada masalah serius ingin dibicarakan denganku, kata Nabi, kata Aisyah gitu. Tapi juga ada panggilan ya Aish, tak marbutonya dibuang. Gitu. Ini panggilan genit, kata Nabi, kata Aisyah. Dan aku tahu apa maunya Rasulullah seperti itu gitu. Ini Pak bahasa komunikasi, muamalah. Coba kita manggil apa sama istri kita ya akhi? Halo? Ya. Saya Pak jujur hanya 2 panggilan saja, Maryam, Ummu Saleh gitu. Ummu Saleh. Kalau udah Ummu Saleh Pak, udah urusan yang agak ya Pak kita panggil Ummu Saleh gitu. Agak serius betulan gitu. Apa namanya? Ya Maryam gitu. Disebut betul Maryam gitu. Serius Pak ngomongnya gitu. Ya ini bahasa komunikasi dalam keluarga, dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita seperti itu. Sehingga jamaah sekalian indah Pak, romantis yang dibangun oleh Rasulullah, muamalatu bi ustadi. Kemudian wa ta'abbuduhu wa salatuhu, ibadahnya dan salatnya udah contoh bagi kita semua. Saya katakan tadi kita fikihnya udah cukup jelas ya. Fikih apa yang tidak ada saat ini jamaah sekalian? Fiqhut taharah, fiqhul apa? Fiqhus shalah, fiqhuz zakah, fiqhul haji, fiqhus siyam ya, fikih semuanya ada. Urusan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga nanti muasyaratuhu ma'a li ashabi, bagaimana muasyarah Nabi, komunikasi Nabi dengan sahabat-sahabatnya gitu. Allahu akbar. Saya ini Pak bicara akhlak Nabi dengan sahabat itu semua sahabat mengatakan paling dekat dengan Rasulullah. Kata Abu Bakar, enggak, aku paling dekat gitu. Kata Umar, oh aku paling dekat. Nanya sama Utsman, aku paling dekat. Nanya sama Bilal Pak, oh Rasulullah itu paling perhatian sama aku, paling dekat denganku. Nanya sama Abu yang baru kenal 2 tahun Pak, paling perhatian sama aku. Seakan-akan, masya Allah, kalau 1 hari tidak berjumpa Rasulullah ada yang kurang Pak. Makanya untuk melihat pemimpin yang baik begitu Pak, ngangeni. Ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang membuat anak buahnya rindu ingin berjumpa dengannya itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itulah tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah tergambar kepada kita sangat detail seperti itu. Ini sudah jam 9 ya, akhi. Ya. Apakah saya masuk poin ketiga? Udah siap? Atau cukup sajalah ya, kita diskusi saja ya. Kita diskusi saja ya. Nanti poin 3 kita sambung lagi di bulan yang akan datang kalau memang dibutuhkan lagi. Karena ini kita bicara kekhususan dan keunikan secara Nabi. Baru 2 poin ya. Poin pertama kita bahas tentang apa tadi? Tentang bahwa sirah Nabi itu tercatat sangat detail dan sangat otentik. Yang kedua, bahwa semua kehidupan Rasulullah itu sangat jelas sebagaimana jelasnya matahari terbit di muka bumi ini, dari mulai masa kecilnya, kelahirannya, pemudanya. Nah, yang ketiga lain lagi nih jemaah sekalian. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan.
Naam. Ini yang hadir tidak mabit sekarang ini Pak Jat ya? Pengajian saja ya. Tak pikir mabit kayak bulan yang lalu. Monggo, pas atau lanjut? Lanjut butuh waktu 1/4 jam minimal ini. Lanjut ya. Baik. Nomor 3. Inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahki sirata insanin akramahullahu birrisalah. Bahwa sirah Rasulullah ini, sirah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita sirah seorang manusia. Ya, bukan sirah seorang malaikat, bukan sirah malaikat. Bukan sirah jin, tapi sirah apa? Manusia. Manusia biasa. Bukan cuma Pak. Akramahullahu birrisalah, yang Allah muliakan dengan risalah kerasulan ini. Yang tapi tidak keluar dari sisi kemanusiaannya. Lam takhrujhu an insaniyatihi, yang tidak keluar dari sisi kemanusiaannya. Oleh karenanya nanti antum jangan kaget, sejarah Rasulullah ini tidak pernah Pak ada berita-berita yang asatir. Apa asatir Pak? Kisah-kisah yang ngibul, yang keluar dari sisi kemanusiaannya. Makanya kita kemudian ketika membahas sirah Nabi itu tidak kemudian sirah Nabi ini ada bab-bab yang sampai membuat kita mengkultuskan Rasulullah. Na'udzubillah. Sebagaimana orang Nasrani, kalau orang Nasrani mengkultuskan siapa? Isa. Begitu diangkat-angkatnya sampai keluar dari sisi kemanusiaannya. Jadi apa? Jadi Tuhan. Ya. Nah, ini yang kemudian membedakan kita dengan apa? Dengan agama-agama yang lain ya, dengan sejarah manusia yang lain, termasuk juga nabi-nabi yang lain. Apalagi saya katakan lagi dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, begitu berlebihannya orang-orang Nasrani menceritakan tentang Isa, ya, sampai Isa menjadi apa? Menjadi Tuhan. Logikanya ringan Pak mereka itu. Loh iya, saya mohon maaf, saya sempat mengislamkan orang Nasrani karena dialog saya di bis Akas Pak, waktu itu perjalanan saya dari Sumeneb ke Surabaya. Pada waktu itu ada, masya Allah luar biasa orang Nasrani ini jamaah sekalian. Pada waktu itu dia guru Pak, guru di Gili Genteng. Gili Genteng ini itu dari Sumeneb ada daerah namanya Pelabuhan Dasuk, itu nyebrang ke Gili Genteng namanya itu. Dia jadi guru apa? Guru impres pada waktu itu. Guru ngajar SD gitu. Tentu dia punya misi. Nah, kebetulan begitu pulang saya naik patas, dia juga naik patas. Kemudian duduk dengan saya. Saya selalu Pak, setiap saya naik apa saja, naik kendaraan, saya ke Jakarta atau ke luar negeri kemana saja, saya selalu jadikan objek dakwah Pak, orang sebelah kanan kiri saya itu. Saya ta'aruf gitu, saya kemudian di mana rumahnya, kemudian sampai masuk ya Pak, nilai dakwah kepada yang bersangkutan. Ternyata Nasrani gitu. Kesempatan saya bilang ini. Dan tidak tidur Pak, semua orang pada tidur. Saya dari mulai pagi subuh sampai nyampe Surabaya jam 10. Waktu itu agak lama karena antri di mana? Antri di Kamal segala macam. Belum ada penyeberangan macam sekarang. Itu tidak tidur, kita ngobrol terus, kita diskusi. Jadi kesimpulan dia, bagaimana kami tidak akan menjadikan beliau Tuhan, Pak Muhammad gitu. Kenapa? Kan dia lahir tidak punya apa? Tidak punya ayah. Pasti ini tetesan dari apa? Dari Tuhan kata dia gitu. Loh, ini logika bagi orang awam mudah diterima gitu, sangat diterima gitu. Tapi kita langsung teringatkan. Loh, saya bilang kalau sampean ini kemudian mengangkat dia jadi Tuhan, seharusnya ada yang lebih ke sampean kultuskan. Ada. Dia tidak ada ayah, tidak ada ibu, terus ada begitu saja gitu. Siapa itu ya? Adam. Kenapa kita tidak mengkultuskan Adam sebagai Tuhan gitu? Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini Pak, saya bilang, siapa namanya itu? Lupa ya. Sudah tahun 90-an Pak. Ya. Inna masala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu apa? Min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ya, sama. Isa juga begitu. Isa masih gampang, masih ada ibunya, kata saya bilang gitu. Masih ada ibunya, lebih gampang bagi kita. Tapi kalau Adam tidak ada ya dari ibu, tapi Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah gitu. Makanya Isa juga dinamakan kalimatullah, ya, wa kalimatuhu. Al Isa adalah ruhullah wa kalimatuhu. Kenapa? Apa kalimatuhu itu? Kun fayakun. Oh gitu Pak. Terus kemudian terjadi diskusi Pak. Sampai Ustaz menyurat dengan saya. Saya simpan suratnya jamaah sekalian gitu. Konon katanya dia sudah masuk Islam sekarang. Ya, dari dialog pertama seperti itu. Sekarang dia pindah ke Bogor atau ke mana saya lupa itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada Pak pada Nabi itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dengan mereka. Jadi semua kehidupannya diangkat oleh Allah menjadi seorang manusia yang dimuliakan dengan risalah kenabian dan kerasulan ini, tapi tidak keluar di sisi kemanusiaannya. Manusia biasa membawa misi. Tidak ada yang unik-unik. Makanya antum jangan kaget Nabi Allah Isa alaihissalam, umatnya itu masuk agama Isa, itu spontan bersama-sama akan melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban, mukjizat yang paling banyak. Makanya Nabi Pak tidak terlalu banyak mukjizatnya itu. Tidak terlalu banyak Nabi mukjizatnya itu. Biasa-biasa saja. Tapi mukjizat yang abadi sampai hari kiamat apa? Al-Quranul Karim. Membuka wawasan kita. Islam berangkat dari keyakinan. Tapi mereka umatnya, makanya begitu sudah meninggal dunia atau Isa diambil oleh Allah, yang tidak melihat mukjizatnya kafir lagi. Kafir. Tapi beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan gambarkan Pak poin keempat. Nabi itu diangkat oleh Allah menceritakan tentang sirah manusia yang sempurna, tapi sisi kemanusiaan didetailkan, dibahas. Butuh berperang, Nabi berperang. Dan ketika berperang berdarah-darah, pelipisnya sobek, gerahamnya juga patah. Unik. Loh, Rasulullah kok nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini Pak supaya jadi gambaran kepada kita. Nabi saja luka, apalagi kita. Kalau kita kan tidak Pak, mau perang minta jimat sama orang. Supaya enggak apa? Kebal gitu. Unik, jadi kebalikannya sudah Pak. Kenapa? Karena kita hubud dunya Pak. Kalau dulu para sahabat berperang, yang dalam benak mereka apa? Al-maut fi sabilillah, pengen cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berlomba-lomba. Mereka tidak. Saat ini tidak Pak. Minta datang ke sana supaya kebal. Nanti peluru Pak masuk miring Pak. Ajib gitu. Sudah beda. Orientasi sudah beda jemaah sekalian. Tapi manusia kena pukul pedang, ya, kena lempar batu, sampai kemudian membuat pelipisnya sobek. Mohon maaf ya, nanti saya akan bahas masalah ini. Inilah Pak yang membedakan kenapa kita ini tidak punya karisma di mata umat, jemaah sekalian, penyeru-penyeru agama kita ini. Karena memang kita tidak pernah terlibat dengan masalah perjuangan ini, jemaah sekalian. Antum lihat tahun 40-an tuh, ulama-ulama kita Pak semua turun melawan Belanda dan melawan Jepang itu. Tidak hanya sekedar retorika di atas mimbar. Itu pula yang membuat kenapa saya kemudian orang semua pada bingung Pak. Saya diprotes oleh Pak Kadir Baraja, oleh Ustadz di sini saja. Oh, kita dibutuhkan. Lah, saya bilang ini kesempatan bagi saya. Saya tidak hanya sekedar retorika ngomong bicara jihad sangat tidak. Saatnya saya juga maju, tahu bagaimana suasana jihad yang sebenarnya. Dan saya masuk ke Gaza. Cuma saya tidak mau cerita saja Pak. Saya juga pernah di Peshawar segala macam. Tapi ini latihan bagi kita, supaya kita tahu bahwa agama ini juga harus turun ke lapangan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam ketika dibutuh untuk perang, dia turun ke perang. Ketika jadi perang Pak, tidak hanya kemudian manggut, hanya nyuruh-nyuruh, enggak juga. Turun juga, ikut juga menebas leher orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Yahudi yang ada. Sama. Lalu pertanyaannya, kok nggak dijaga oleh Allah? Sengaja memang, biar jadi contoh bagi kita. Rasulullah luka, apalagi kemudian kita.
Dan insya Allah kasih ada kabar gembira dari Nabi, Pak. Tetesan darah yang mengalir dari tubuh orang yang jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Itulah jadi tetesan dari akan kemudian menghalangi kita untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti begitu bangun dari alam kuburnya ketika pada hari kiamat, tetap dalam darah yang mengucur dan baunya, Pak, itu membuat wanginya seluruh orang yang berada di padang mahsyar karena melihat bau orang yang mati syahid fisabilillah, seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu sahabat ajma'in. Oke, nantilah kita akan berdetail masalah ini tentang bagaimana saksiatun Nabi yang tidak keluar dari sisi kerisalahannya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba rabbil alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhi, sebelum saya tutup, mumpung kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, monggo hidupkan sunnah Nabi ya. Yang tidak biasa tahajud, kita tahajud, karena tahajud di malam-malam seperti ini adalah tahajud yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Termasuk juga tahajud di bulan Ramadan, terkalahkan dengan tahajud pada 10 hari pertama bulan Ramadan seperti ini. Silakan salat duha, karena duha yang antum lakukan pada 10 hari pertama ini adalah salat duha yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum baca Quran, karena baca Quran yang antum baca pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah bacaan Quran yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berinfak, perbanyak silaturahim, perbanyak bersedekah. Nanti puncaknya bagi yang mampu silakan berkorban juga ya. Jangan hanya menerima korban saja ya. Kalau antum memang punya juga, ayo kita berkorban ya. Tidak apa-apa, cobalah dulu dari harga kambing yang paling murah dulu, tidak apa-apa. Yang penting masuk 1 tahun ya, walaupun harganya 1.200.000, tidak apa-apa. Di sini berapa Ustaz? 1.800. Tapi ada di kampung-kampung 1.200.000 saya lihat itu. Di kampung, di Sumenep itu, di Telangu itu ada itu. Tidak apa-apa. Jadi coba yang kecil-kecil dulu, latihan bagi kita. Insya Allah nanti tahun depan antum akan dimudahkan lagi berkorban seperti ini insya Allah ya. Sampai demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.